Kita datang ke sebuah objeknya, kemudian ditolak. Nah, ini banyak terjadi. Akhirnya kan harus seminar ulang, seminar proposal ulang. Nanti ini harus dihindari. Kita masuk ke slide ke-6. Pahami dulu. Karena waktu penelitian itu menjadi dasar perhitungan sampel. Ya. Durasi penelitian itu sebanyak 3 bulan atau selama 3 bulan. 3 bulan itu ngapain aja, Pak? Kita observasi ke lapangan, ya, kita baca-baca buku teori penelitian terdahulu. Kemudian kita buat kerangka ajuan skripsi, ya, buat proposal. Lalu diseminarkan nanti di seminar proposal. Kita nyebar kuesioner nih. Dianalisis data, kemudian datanya kurang, nyebar lagi sampai ke hasilnya terakhir, yaitu adalah hasil analisis data atau penyajian hasil. Di situ juga nanti ada publikasi. Nah, jadi kurun waktu 3 bulan inilah kemudian menjadi dasar perhitungan populasi dan sampel penelitian. Jadi teman-teman bukan 3 bulan itu ngasal, saya mau 2 bulan saja, Pak. Nggak boleh. Jadi 3 bulan itu seluruh aktivitas yang berkaitan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Observasi, dari observasi sampai ke hasil. Ini slide ke-6. Nah, ini menjadi dasar nih. 3 bulan ini berapa hari sih, Pak? Mengikuti bulannya. Nah, kita contohkan nih. Menghitung populasi penelitian. Kan kalau dalam penelitian itu bukan hanya sampel ya. Populasi dulu yang dihitung. Populasi dan sampel itu akan selalu jadi satu. Tapi perlu dipahami populasi itu secara keseluruhan gitu ya. Misalnya saya mau meneliti ASN se-Kabupaten Situbondo, maka seluruh ASN se-Kabupaten Situbondo itu adalah populasi. Sampelnya itu gimana, Pak? Berapa orang yang akan saya sebar kuesioner? Masa semua? Kan nggak mungkin. Pasti kita akan sampling beberapa responden ya, sesuai dengan angka yang ada di dalam teori. Nah, contoh nih, di populasi pemasaran. Hitung populasi pemasaran selama 3 bulan ya, jumlah pengunjung ada berapa konsumen. Nah, contoh nih, misalnya kalau kita berbicara dalam 3 bulan di rekap keuangannya, rekap penjualan pemasaran, ternyata muncul di situ ada 300 pengunjung atau 300 konsumen yang bertransaksi di situ. Pakai yang 300. Ini namanya finite gitu ya. Bisa diketahui jumlah pengunjung dalam 3 bulan. Tapi banyak kasus kita tidak, beberapa UMKM itu nggak menghitung berapa jumlah pengunjung nih yang datang. Nggak ngitung itu biasanya. Nah, maka dari itu kalau tidak terhitung seperti tadi, kita boleh menggunakan rumus yang sebelah kiri. Kita hitung selama 3 bulan. Kalau penelitiannya dari Januari, Februari, Maret, berarti di Januari ada 31 hari, Februari 29 hari, Maret ada 31. Ini di total ya menjadi 91 hari. Ya, kemudian 1 hari karena ada 10 pengunjung, kalikan aja 10 kali 91. Nah, disinilah kemudian angka ini menjadi 910. Nah, ini populasinya. Lalu nanti dihitung sampel. Gimana, Pak, cara ngitung sampelnya? Nanti ada di slide berikutnya. Jadi wajib disampling ya. Karena jumlahnya di atas 100. Kalau di bawah 100, Pak, nggak perlu disampling. Tapi rata-rata di pemasaran itu selalu disampling karena angkanya pasti besar karena dihitung 3 bulan. Nah, kemudian kita berbicara SDM. Misal nih ya, ini saya contohkan yang tadi. Populasi SDM di dalam sebuah lembaga itu ada 40 orang, 40 nih ya. Di mana diantaranya merupakan 25 ASN dan 15 honorer. Nah, coba, sedangkan syarat tadi itu adalah 30. Minimal itu 30, maksimal 100. Kalau di atas 100 berarti disampel nanti. Kalau di bawah 100 diambil semua. Itu namanya sampling jenuh. Nanti kita jelaskan. Nah, kalau terjadi seperti ini, seperti kasus nomor pertama ini, 40 orang ASN di sebuah lembaga, tapi 25 yang ASN, 15-nya honorer. Ini nggak bisa diteliti. Ya, ini nggak bisa diteliti. Karena kita hanya boleh mengambil satu jenis SDM. Apakah honorernya yang mau kita teliti? Misalnya honorernya saja ada 35, ASN-nya ada 5 misalnya. Boleh diteliti honorernya. Tapi tidak untuk ASN-nya. Jadi kita boleh ambil salah satu. Asalkan salah satu daripada 2 jenis pegawai di situ memenuhi angka 30 tadi. Seperti yang dasarnya tadi saya jelaskan. Nah, berbeda lagi misalnya kita gabung nih, misal 3 kantor desa yang di situ secara kebudayaan sama ya, secara masyarakat berdempetan,
Desa itu dianggap satu wilayah, sebenarnya beda kecamatan, boleh nih kita hitung seperti ini. Desa Tribungan 14, Kayu Putih 14, Tenggir ada 13 perangkat. Total menjadi 41 perangkat. Jadi ini 41 karena di bawah 100, populasinya nggak perlu disampel. Jadi semua populasi ini menjadi sampel. Namanya sampling jenuh. Berbeda dengan pemasaran tadi, karena jumlahnya 900, di atas 100 responden harus disampel. Nanti paling disampel jadi sekitar 70-an. Nah ini yang SDM dan pemasaran. Nah kemudian kembali lagi pada keuangan. Kalau keuangan misalnya ada 20 perusahaan nih ya, perusahaan tekstil, data yang diambil ada 21, 2021, 2022, dan 2023. Maka data penelitian yaitu adalah 3 tahun dikali 20 perusahaan tadi. Ingat ya, di dalam keuangan nggak boleh dicampur. Perusahaan tekstil, perusahaan makanan ya, perusahaan elektronik ini berbeda. Sama dengan SDM tadi, nggak boleh dicampur. Jadi teman-teman ini seharusnya nanti memilah dulu. Saya kalau misalnya ada penelitian di perusahaan elektronik Pak, ternyata hanya ada 6 perusahaan. Kira-kira untuk mencukupi kita butuh berapa? Kan 5 tahun nih. 5 tahun laporan keuangan. Berarti 6 kali 5 sebanyak 30 data. 5 tahun itu baru boleh diambil. Misal yang kita khawatirkan, kalau dipaskan 30 ya tidak dilebihkan, khawatirnya di situ adalah apa? Takutnya datanya banyak yang tidak menghasilkan laba pada laporan keuangannya, dan ini akan menentukan temuan nanti. Peneliti boleh meneliti semua perusahaan, baik yang rugi maupun yang untung, yang rugi dan yang untung, atau yang untung saja, atau mau penelitian yang rugi saja, nggak apa-apa. Tapi nanti akan mempersulit dari sisi deskripsi temuannya nanti dalam uji hipotesis. Nah ini tantangan lagi nanti. Tapi berbeda ketika misalnya kita sortir sebuah perusahaan yang untung, yang sedang untung dalam 5 tahun tadi, ya 6 perusahaan 5 tahun tadi. Oke lah kita sortir, berarti 6 perusahaan selama 5 tahun layak dijadikan peneliti. Nah apalagi yang menjadi kekhawatiran peneliti, takutnya satu perusahaan yang dari 6 perusahaan itu hanya menerbitkan 2 tahun laporan keuangan. Maka ini nggak bisa. Yang lain laporannya 5 tahun, satu perusahaan tadi hanya 2 tahun. Kan nggak genap akhirnya. Hanya tersisa 22 data akhirnya. Nah ini yang menjadi pertimbangan. Jadi teman-teman ini seharusnya nanti betul-betul mempertimbangkan ketika kita misalnya mengambil di Bursa Efek Indonesia, cek dulu perusahaannya ada berapa. Cek laporan keuangannya dulu, dia laba atau untung. Kemudian dia publikasi laporan keuangannya itu berapa tahun. Jangan-jangan 50 perusahaan yang publish 3 tahun itu hanya 6 perusahaan. Berarti sisanya nggak bisa diambil. Pak, saya mau mengambil satu perusahaan hanya 1 tahun laporan keuangan, nggak bisa. Ya, di situ ada 50 perusahaan, Pak, saya mau ambil 1 tahun saja, nggak boleh. Syarat minimumnya itu adalah per perusahaan adalah 2 tahun laporan keuangan. PT ABC misalnya 2 tahun, PT Surya 2 tahun, dan PT berikutnya 2 tahun. Nah ini boleh diteliti. Jadi 2 tahun. Kalau di perbankan misalnya gini, Pak, saya mau mengambil datanya itu hanya 2 tahun, ya 2 tahun, tapi saya hanya mengambil 5 perusahaan, berarti kan hanya ada 10 data, ya 5 perusahaan ada 2 tahun, berarti hanya ada 10 data. Kalau saudara misalnya mau tetap ambil 5 perusahaan dengan 2 tahun data, boleh saja asalkan laporannya bukan tahunan, itu ya, bulanan, download di OJK, laporan di OJK. Itu bisa muncul di situ. Per bulan, per triwulan, kuartal, atau semester, atau 1 tahun. Itu boleh diteliti asalkan misalnya nanti betul-betul sudah mentok nih secara laporan keuangan, nggak ada lagi, saya ingin penelitian di BPRS se-Jawa Timur, misalnya BPRS se-Jawa Timur ada berapa? Ya terbatas Pak, ya sudah, boleh dibuat seperti itu. Ambil laporan dalam laporan bulanan, atau dibuat triwulan, atau kuartal 4 bulan, atau semesteran. Asalkan seluruh datanya kalau dikalikan nanti genap 30. Nah ini syaratnya ya. Jadi menghitung populasi itu seperti ini. Gak usah bingung menghitung sampelnya, dapatkan dulu populasinya, minimal populasinya di atas 30. Kalau di atas 100 bagus, itu lebih baik gitu ya. Kalau di atas 100 nanti kan tinggal di sampel. Cara ngitung sampelnya gimana Pak? Nih ya. Nih, di kiri sudah kami jelaskan secara detail.
apabila sebuah populasi di bawah 100, nggak perlu dilakukan sampling data. Itu namanya sampel jenuh atau sampling jenuh. Artinya seluruh populasi itu dijadikan sebagai sampel. Nah, tapi kalau misalnya populasinya lebih dari 100, Pak, wajib disampel. Ini kan kalau secara teori Smart PLS kan boleh, Pak, di atas 100-nya. Kita menetapkan sebuah kebijakan pedoman itu harus diikuti gitu ya. Kami punya pertimbangan betul kenapa kok di atas 100 itu selalu kami batasi, harus menggunakan rumus Lovin. Kalau mau menggunakan di atas 100 itu gampang sekali, nilai kritis daripada rumus Lovin ganti 5%. Itu sudah jadi 200 responden. Tapi kasihan teman-temannya nih di SDM gitu ya, yang susah mengambil data. 30 saja sudah ruwet, apalagi 200 ya, 100 ke atas. Apalagi di keuangan. Mengambil atau mengunduh data laporan keuangan sebanyak 30 saja. Itu kalau dicetak itu tebelnya bisa 15 cm. Laporan keuangan yang dicetak nanti. Maka dari itu kita tetapkan supaya setara, maksimum adalah 100. Kalau lebih dari 100 kita sampling menggunakan rumus gini. Ini rumusnya gampang ya. Populasinya dimasukkan ya. N itu adalah populasi, ukuran populasi N besar. N kecil itu adalah sampelnya. Kita ingin mengetahui sampelnya seperti ini. Nah, di situ jelas nih digambar bahwa N sama dengan N besar per 1 plus N kali E kuadrat. E ini 10%-nya tadi 0,1. Udah, masukkan aja nih angka itu. Jadi populasi per 1 plus populasi dikali 0,1 kuadrat. 0,1 kuadrat dan 0,01. Nah, rumus ini nanti teman-teman bisa dicoba di rumah. Mau nanti populasinya 100.000, pasti N-nya nanti menjadi di bawah 100. Nah, ini kalau kita menggunakan nilai kritis 10%. Udah tinggal itu nanti. Tahu-tahu jumlahnya 96,5. Kita tetapkan berapa? 96. Tapi kalau misalnya 96,51, kita ambil 97. Kalau angkanya nanti angka pecahan nih ya, ada desimalnya di belakang. Tapi kalau misalnya menggunakan angka bulat seperti ini, hasilnya 96 pas, Pak. Ya sudah 96. Nah, ini kan contohnya 96,1 nih hasil. Ya sudah kita tetapkan 96 sampel. Ini caranya menghitung sampel itu ya. Berapapun populasinya masukkan ke rumus ini, asalkan populasinya di atas 100. Kalau di bawah 100 nggak boleh dihitung menggunakan rumus ini. Karena itu nanti ujung-ujungnya nggak jelas itu ya, ngapain karena 70 sampel 70 populasi disampling, nggak boleh. Ini syaratnya yang sebelah kiri nih ya. Apabila populasinya lebih dari 100 maka disampling. Kalau kurang dari 100 diambil semua. Artinya populasi itu adalah sampel. Oke, kita menginjak pada hubungan kausalitas. Ini yang menjadi pertanyaan daripada teman-teman mahasiswa. Padahal sebelumnya sudah ada mata kuliah ekonomi trika, gitu ya. Ada mata kuliah ekonomi trika dan sebelumnya juga kami mahasiswa mendalami model itu dalam mata kuliah seminar manajemen masing-masingnya, seminar manajemen pemasaran, seminar manajemen keuangan dan lain-lain. Itu kan turunan dari mata kuliah ekonomi trika. Nah, dari situ kemudian seharusnya teman-teman sudah betul-betul menguasai. Kita berbicara hubungan variabel itu namanya hubungan kausalitas. Kausalitas itu ada sebab, ada akibat. Ya. Jadi kalau kita berbicara hubungan, kita berbicara hubungan apa sebabnya dan apa akibatnya dari sebab tadi. Dan ini dituangkan di masing-masing konsentrasi. Jadi ya, hubungan kausalitas itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa sebuah peristiwa itu dikarenakan adanya peristiwa yang lain, ya, atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Jadi dua hal ini saling berkaitan, namanya korelasi. Makanya disebut sebagai kausalitas. Nah, kembali lagi. Pada dasar di dalam menetapkan variabel di dalam explanatory research. Kita kan pakai explanatory research ya. Caranya seperti tadi yang saya jelaskan, baca dulu fenomena yang terjadi. Ini contoh nih, baca fenomena yang terjadi. Permasalahan bisa positif maupun negatif. Sebuah toko yang harganya mahal, tapi kok ramai, Pak. Ini unik nggak diteliti? Unik untuk diteliti. Padahal secara teori kan berbicara harga semakin mahal, orang semakin tidak membeli.
Nah ini secara teori. Tapi kenyataannya nih semakin mahal semakin dibeli. Karena pengaruhnya fenomenanya negatif, berbeda dengan secara umumnya. Kemudian contoh berikutnya, pada sebuah perusahaan pemimpinnya itu disiplin, ramah ya, dan sangat baik Pak. Nah ini unik juga diteliti, masalahnya positif ini. Tidak harus sebuah masalah penelitian itu selalu negatif. Karena justru yang dicari itu adalah poin positifnya apa yang menyebabkan sebuah kinerja itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah itu kan bisa digali nanti. Contoh terakhir nih, leverage yang tinggi yang berbarengan dengan laba perusahaan yang meningkat. Ini bisa digali nanti. Jadi saudara membaca sebuah fenomena ini ya, kalau tadi yang di toko kita membaca konsumen, kalau di SDM kita membaca kepemimpinannya, ini membaca kalau di keuangan membaca laporan keuangannya. Baca dulu laporan keuangannya, jangan langsung menetapkan sebuah variabel di keuangan tahu-tahu nanti tidak ada hubungannya itu. Itu sama saja kita bermain-main dengan teori itu, padahal itu nggak terjadi. Nah ini menjadi lucu nanti di sidang nggak bisa jawab saudara. Baca dulu ya, baca dulu beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian setelah fenomena jelas, coba kita cek di yang tengah. Apakah ada penelitian terdahulu? Wajib ini. Tadi kan saya mencontohkan. Setiap kita menghubungkan sebuah X dan Y ini, itu harus ada dasar penelitian terdahulunya. Siapa sebelumnya yang meneliti? Nggak boleh kita ngarang. Karena kelasnya sarjana. Dia satu itu memang demikian. Kalau kita berbicara explanatory research, ya penelitian explanatory yang kita pakai ini sekarang, wajib menggunakan dasar. Siapa penelitian sebelumnya? Pak, boleh menggunakan skripsi? Boleh nggak? Boleh, kakak tingkatnya dicari skripsinya yang sama. Atau mau menggunakan jurnal punyanya kampus di Sulawesi, nggak apa-apa. Kan kita semuanya open access nih. Ingat-ingat di situ bahwa wajib ada penelitian terdahulunya nih. Maksimal ya paling lama itu 5 tahun terakhir, berarti sekitar 2019. 2019. 5 tahun terakhir. Jadi nggak boleh lebih tua dari itu ya. 18 itu nggak boleh sudah. Ini maksimal dasar di dalam menentukan penelitian terdahulu. Nah, kemudian yang terakhir, setelah fenomenanya jelas, ada dasar penelitian terdahulunya, setiap kita membuat garis-garis tadi, lalu cari teorinya. Ada apa enggak? Jangan-jangan kita menentukan misalnya gini, di pemasaran kita membuat sebuah citra gitu ya. Citra apa Pak? Citra merek gitu ya. Ada enggak teori terkait dengan citra merek? Ada Pak. Kemudian kita berbicara endorse. Ada enggak dasar teori yang berbicara dengan tentang endorse itu? Kalau enggak ada, enggak bisa diteliti. Makanya dasar teori ini juga menjadi fundamental ya, menjadi dasar yang sangat penting untuk bisa dijadikan dasar penelitian. Ini pegang 3 konsep ini ya kalau kita mau berbicara hubungan kausalitas. Kausalitas itu kan berbicara sebab akibat seperti ini. Kalau ada sebab pasti ada akibat. Contohnya ini, harganya kalau mahal pasti dibeli enggak? Belum tentu gitu ya. Tapi kalau harganya murah pasti dibeli. Tapi konsep ini itu bisa berbeda di tempat yang berbeda. Makanya ini kan kita penelitian explanatory itu di tempat yang berbeda. Tujuannya adalah apa? Kita bisa menggali sebuah teori itu dengan objek yang berbeda. Itu poinnya. Kira-kira nanti temuannya sama enggak dengan perbedaan tempat tadi? Jangan-jangan berbeda. Contoh aja deh, produk konsumsi ya, beras dan lain-lain dengan produk, bukan produk primer ya, pakaian ya, handphone dan lain-lain. Kalau produk primer nih mau diangkat setinggi apapun yang namanya harganya, pasti ada yang beli ya, karena itu kebutuhan pokok. Tapi berbeda dengan misalnya produk yang sekunder gitu ya, bukan produk primer ya. Kalau mahal pasti nggak dibeli. Baju ya, kemudian sepatu, tas dan lain-lain, itu selalu mengikuti teori. Maka dari itu kenapa kita menggali sebuah penelitian explanatory, kita ingin tahu nih, dengan berbedanya sebuah objek ya, dengan teori yang sama, dengan penelitian terdahulu yang juga sama, kira-kira hasilnya sama apa enggak. Nah, itulah kemudian ada istilah menerima atau menolak yang namanya hipotesis penelitian. Itu ya. Nah, ini yang SDM nih. Kalau di SDM kita misalnya berbicara kompensasi atau gaji.
Bisa jadi sebuah gaji itu meningkatkan komitmen, ya. Bisa jadi karena gaji juga komitmennya juga tambah lemah itu ya. Ketika gaji naik bisa jadi komitmennya tambah naik. Bisa jadi ketika gajinya naik komitmennya tambah turun. Nah, ini sering terjadi. Makanya hubungan kausalitas ini contohnya yang SDM seperti ini. Kita jangan berbicara panjang lebar secara gambar dulu ya, pahami dasarnya dulu. Ini variabel bebas namanya, ini namanya variabel terikat. Yang sebelah kanan itu adalah variabel terikat. Yang kiri adalah variabel bebas. Ya. Kemudian ini contoh yang keuangan. Leverage terhadap nilai perusahaan. Ya. Yang kiri adalah variabel bebas, yang kanan adalah variabel terikat. Saya rasa teman-teman itu harus betul-betul memahami dasar apa yang disebut sebagai variabel itu. Ya. Jadi jangan asal-asal membuat sebuah variabel menghubung-hubungkan tapi tidak ada dasarnya, itu nggak boleh. Ya, kuasai dulu yang namanya sebuah variabel bebasnya itu apa yang mau saya teliti. Kita bisa menguasai itu asalkan kita melakukan observasi dulu. Kalau tidak observasi dulu, bagaimana kita menentukan sebuah dasar? Itu yang paling penting. Ini yang keuangan.